biasa, bagaimana kabar kamu hari ini? Pastinya sehat ya, dan masih semangat dong dalam mengikuti materi pembelajaran hari ini. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar salah satu materi yang mudah dalam matematika, yaitu barisan aritmetika. Materi ini sudah pernah kamu pelajari ketika kamu masih duduk di bangku SMP, namun di tingkat SMA dipelajari kembali. Nah, anak-anak hebat, tujuan pembelajaran kita dalam materi kali ini ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu memahami perbedaan antara barisan dan deret. Yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan barisan dalam kehidupan. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk saja ya ke pembahasan kita mengenai barisan aritmetika. Anak-anak hebat ibu sekalian, ketika kamu masih duduk di bangku SMP, pastinya kamu sudah belajar mengenai barisan dan deret aritmetika. Namun di video pembelajaran kali ini kita hanya membahas mengenai barisan aritmetika. Tapi sebelumnya kamu harus tahu dulu apa sih perbedaan dari barisan dan juga deret. Nah, perhatikan. Sekarang perhatikanlah contoh beberapa bilangan berikut ini. Yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang kedua, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kalau kamu perhatikan dari kedua contoh susunan bilangan tersebut, kamu bisa lihat bahwa keduanya disusun dengan menggunakan pola. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa yang namanya barisan bilangan itu adalah susunan bilangan yang menggunakan aturan atau pola tertentu. Anak-anak hebat, setiap bilangan pada barisan bilangan kita sebut sebagai suku. Suku pertama itu dilambangkan dengan U1, suku kedua dilambangkan dengan U2, suku ketiga dilambangkan dengan U3, begitu seterusnya sampai suku terakhir atau sampai suku ke N, di mana N-nya ini adalah anggota dari bilangan asli. Kemudian apa itu deret bilangan? Kembali perhatikan, di sini Ibu akan menyebutkan 10 bilangan asli pertama, mulai dari U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, dan U10. U1-nya 1, U2-nya 2, U3-nya 3, dan seterusnya sampai U10-nya adalah 10. Jika suku-suku barisan kita jumlahkan, maka kita akan memperoleh bentuk sebagai berikut. Jadi, deret itu adalah jumlah seluruh suku-suku dalam barisan dan dilambangkan dengan Sn, di mana S ini adalah sum atau jumlah. Nah, pastinya kamu sudah bisa ya membedakan antara barisan dan juga deret. Jadi, barisan itu adalah susunan bilangan dengan menggunakan pola atau aturan tertentu, sedangkan deret itu adalah jumlah dari suku-suku pada barisan bilangan. Sekarang kita lanjut ke barisan aritmetika. Anak-anak hebat, pernahkah kamu ke pasar, mungkin kamu pergi berbelanja bersama dengan ibu kamu, kemudian kamu berhenti di kios buah dan memperhatikan tumpukan-tumpukan buah seperti pada gambar berikut. Nah, kalau kamu perhatikan, tumpukan buah seperti pada gambar berikut itu menggunakan konsep dari barisan aritmetika. Nah, apa sih itu barisan aritmetika? Barisan aritmetika merupakan barisan bilangan yang selisih antara dua suku yang berurutan sama atau tetap. Contohnya 3, 8, 13, 18, dan seterusnya. Contoh kedua, 10, 7, 4, 1, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, beda dari dua suku yang berurutan itu tetap atau konstan. Jadi selisih dua suku yang berurutan itu kita sebut sebagai beda. Seperti pada contoh yang pertama, setiap bilangan bedanya adalah positif 5 karena setiap suku nilainya naik. Kemudian untuk contoh yang kedua, kalau kita perhatikan nilai setiap sukunya menurun. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa beda dari dua suku yang berurutan adalah minus 3. Jadi untuk menentukan beda dari barisan aritmetika, kita bisa menggunakan pola B sama dengan U2 dikurang U1. Kita akan memperoleh U2 itu sama dengan U1 tambah B. Kemudian untuk B itu nilainya juga sama dengan U3 dikurang U2. Kita bisa mendapatkan U3 sama dengan U2 tambah B. Nah, jika pola ini diteruskan, nanti kita akan memperoleh bahwa B itu sama dengan UN dikurang UN kurang 1. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa UN itu sama dengan UN kurang 1 ditambah B. Bagaimana cara kita untuk menentukan rumus suku ke N atau UN? Nah, kita misalkan saja bahwa A itu sama dengan suku pertama dan B itu merupakan beda dari dua suku yang berurutan. Nah,
U1 itu sama dengan A, U2 sama dengan U1 tambah A, sehingga nilainya akan sama dengan A ditambah B. U3 itu sama dengan U2 tambah B, nanti nilainya akan sama dengan A tambah 2B. Jika kita teruskan, maka kita akan memperoleh bahwa UN itu sama dengan UN kurang 1 tambah B dan sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Jadi, rumus umum untuk menentukan suku ke N dari barisan aritmetika adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B, di mana UN ini adalah suku ke N, A adalah suku pertama, dan B adalah beda dua suku yang berurutan. Untuk lebih memahami materi mengenai barisan aritmetika, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Seorang pedagang buah di salah satu kios menyusun buah jeruk secara teratur. Jika banyak jeruk pada tumpukan paling bawah dimisalkan sebagai tumpukan pertama, yaitu sebanyak 60 buah, dan tumpukan di atasnya sebanyak 54 buah, tumpukan selanjutnya sebanyak 48 buah, tentukanlah banyak buah jeruk pada tumpukan ke-10. Berdasarkan soal, diketahui bahwa tumpukan pertama itu kita misalkan sebagai A atau suku pertama, yaitu 60. U2-nya adalah 54, U3-nya adalah 48. Untuk menentukan banyak buah pada tumpukan ke-10, kita dapat menggunakan rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Berarti kita harus cari lagi beda dari dua suku yang berurutan. Dengan menggunakan rumus B sama dengan U2 kurang U1, kita akan memperoleh bedanya adalah 54 dikurang 60 sama dengan minus 6. Setelah kita dapatkan beda dari setiap dua tumpukan pada tumpukan buah yaitu minus 6, kita bisa langsung menentukan berapa banyak buah pada tumpukan ke-10. Berarti kita mau cari U10, maka U10 sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. N ini menyatakan banyak tumpukan ke berapa. Karena kita mau cari tumpukan ke-10, maka N-nya sama dengan 10. Maka U10 sama dengan 60 ditambah N kurang 1 dikali dengan minus 6. Sehingga U10 sama dengan 60 ditambah 9 dikali minus 6 sama dengan 6. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa pada tumpukan ke-10 banyak buahnya adalah 6 buah. Anak-anak hebat, apakah kamu sudah bisa memahami materi mengenai barisan aritmetika beserta dengan penyelesaian soal tadi?